Woi bro, hati-hati sama profit pertama yang bikin dada lo mendadak bidang kayak habis dilantik jadi gubernur candle. Banyak trader pemula mikir bahaya terbesar di trading itu loss. Padahal kadang yang lebih licin justru profit. Loss bikin lo takut, tapi profit bisa bikin lo sombong dengan cara yang halus banget. Lo baru sekali benar baca arah XAUSD, baru sekali entry lo biru, baru sekali market bergerak sesuai rencana. Kepala lo langsung bisik, kayaknya gue mulai paham nih. Nah, bisikan kecil ini yang sering jadi awal masalah. Bayangin ada trader pemula lihat gold lagi bergerak kencang. Dia tandai area resistance, lihat candle rejection, lalu masuk dengan lot kecil. Kebetulan harga turun sesuai skenario. Dia profit. Secara teknikal, analisa dia mungkin masuk akal. Ada rejection, ada area yang sebelumnya sering ditahan, ada momentum yang mendukung. Tapi masalahnya bukan di analisanya. Masalahnya muncul setelah profit itu masuk ke kepala. Besoknya, dia buka chart lagi dengan rasa yang beda. Kemarin masih hati-hati. Hari ini mulai sok akrab sama market. Kemarin masih hitung risiko. Hari ini mulai mikir, kalau kemarin lot kecil bisa segini, coba lot agak gede pasti lebih terasa. Pelan-pelan, risk plan yang kemarin ditulis rapi mulai jadi pajangan. Stop loss yang kemarin dihormati mulai dianggap gangguan. Konfirmasi yang kemarin ditunggu mulai dipercepat karena dia merasa sudah punya insting. Ini penyakit yang banyak orang tidak sadar. Profit kecil bisa mengubah trader pemula dari murid menjadi komentator market dalam waktu singkat. Padahal satu profit tidak membuktikan lo jago. Satu profit cuman membuktikan satu keputusan lo. Kebetulan selaras dengan pergerakan market saat itu. Bisa jadi analisanya benar. Bisa jadi timingnya pas. Bisa jadi market sedang mendukung. Bisa juga lo cuma beruntung karena volatilitas lagi searah. Trading itu permainan probabilitas, bukan upacara penobatan ego. Di Saudi, hal begini sering kelihatan. Gold bisa gerak tajam karena sentimen dolar, ekspektasi suku bunga, data ekonomi, atau ketegangan global. Tapi trader pemula kadang cuma melihat hasil akhirnya. Gue profit. Dia lupa bertanya, apakah proses gue benar atau gue cuma sedang dibantu kondisi market? Dan ini penting bro, channel ini bisa memakai bantuan AI buat bantu proses produksi. Tapi setiap materi tetap dikurasi, disaring, dan disesuaikan dengan sudut pandang edukatif trader samar. Jadi obrolan ini bukan ajakan entry, bukan nasihat finansial, bukan rekomendasi arah market. Kita sedang membongkar cara kepala trader bekerja setelah menang. Karena setelah profit, ujian sebenarnya bukan market. Ujian sebenarnya adalah apakah lo masih bisa rendah hati saat akun lo baru saja dikasih warna hijau. Banyak orang bisa disiplin saat takut, tapi tidak semua orang bisa disiplin saat merasa pintar. Dan di trading, merasa pintar terlalu cepat itu mahal. Bukan karena Allah melarang lo senang dapat hasil. Boleh senang, wajar. Tapi jangan sampai satu profit membuat lo lupa bahwa modal lo masih harus dijaga, mental lo masih harus dilatih, dan keputusan lo tetap harus dipertanggungjawabkan. Profit itu bukan izin buat nekat. Profit itu bahan evaluasi. Kalau setelah menang lo jadi lebih tenang, lebih rapi, lebih sadar risiko, itu tanda lo bertumbuh. Tapi kalau setelah menang lo jadi menaikkan lot tanpa alasan, masuk lebih cepat dari rencana, meremehkan stop loss, dan merasa market bisa lo baca seenaknya, berarti profit itu bukan memperkuat lo. Profit itu sedang membuka sisi rapuh yang selama ini ketutup rasa takut. Gue mau lo ingat ini pelan-pelan. Trader pemula sering mengira musuhnya adalah loss besar. Padahal sebelum loss besar datang, biasanya ada profit kecil yang bikin dia lupa diri dulu. Yang bikin bahaya setelah profit itu bukan cuma rasa senang. Senang mah normal bro. Lo manusia, bukan kalkulator broker. Masalahnya, banyak trader pemula tidak bisa membedakan antara senang karena prosesnya benar dan mabuk karena hasilnya hijau. Ini dua hal yang beda jauh. Senang karena proses itu tenang. Lo lihat jurnal, lo cek ulang alasan entry, lo lihat posisi stop loss, lo evaluasi apakah risiko sesuai rencana, lalu lo bilang, oke, keputusan gue tadi cukup rapi. Tapi, mabuk hasil itu beda. Lo lihat profit, lalu otak lo langsung bikin cerita palsu. Gue punya feeling bagus. Gue mulai ngerti market. Kayaknya teknik gue sudah matang. Padahal baru satu transaksi.
Satu transaksi itu sampel kecil banget. Terlalu kecil buat menyimpulkan lu sudah paham market. Ini kayak lu sekali nebak hujan bakal turun, lalu besoknya merasa sudah bisa mengatur cuaca. Ya lucu, tapi di trading banyak yang begitu. Baru sekali profit dari exhaust day langsung merasa punya hubungan khusus sama candle. Disinilah jebakan psikologi bekerja. Setelah profit, dopamin naik. Otak lo suka hasil cepat. Warna hijau di akun memberi rasa validasi. Apalagi kalau sebelumnya lo sering ragu, sering takut, sering merasa kecil. Begitu satu posisi profit, rasa rendah diri itu bisa berubah jadi percaya diri palsu. Bukan percaya diri yang lahir dari disiplin, tapi percaya diri yang lahir dari satu hasil yang kebetulan menyenangkan. Makanya trader pemula sering mulai rusak bukan saat dia tidak punya ilmu, tapi saat dia merasa ilmunya sudah cukup. Dia mulai mengubah aturan pelan-pelan. Awalnya cuma menaikkan lot sedikit, lalu stop loss dibuat lebih longgar. Lalu entry berikutnya tidak menunggu area yang jelas. Lalu ketika harga melawan, dia tidak mau cut karena kepalanya masih bawa memori profit kemarin. Dia merasa, kemarin juga sempat floating, akhirnya profit. Nah, kalimat seperti ini kelihatan sederhana, tapi bisa jadi pintu masuk kekacauan. Karena market kemarin bukan market hari ini. Exhaust day bisa kemarin bergerak rapi karena dolar sedang melemah. Bisa hari ini berubah brutal karena data ekonomi, komentar bank sentral, atau sentimen global yang tiba-tiba menggeser arus. Candle yang kemarin nurut sama area teknikal, hari ini bisa menembus area yang sama tanpa basa-basi. Bukan karena market jahat, tapi karena market memang tidak punya kewajiban mengikuti pengalaman satu hari lo. Lo harus hati-hati sama memori profit. Memori profit sering bikin trader menganggap pola kemarin pasti berlaku lagi. Padahal tugas trader bukan mengulang rasa menang. Tugas trader adalah membaca kondisi baru dengan kepala yang bersih. Kalau lo habis profit, pertanyaan yang lebih waras bukan, besok gue bisa dapat berapa lagi? Pertanyaan yang lebih sehat adalah, apakah keputusan gue tadi bisa diulang dengan risiko yang tetap terkendali? Ini beda kelas bro. Yang pertama, bikin lo ngejar hasil. Yang kedua, bikin lo membangun sistem. Dan sistem itu tidak boleh tunduk pada euforia. Risk management harus tetap jadi pagar. Kalau dari awal lo menetapkan risiko kecil per transaksi, jangan tiba-tiba menggandakan risiko cuma karena kemarin profit. Kalau stop loss sudah ditentukan berdasarkan area invalidation, jangan digeser karena lo merasa market akan menghormati analisa lo. Kalau kondisi fundamental sedang ramai, jangan pura-pura market aman cuma karena lo lagi percaya diri. Profit tidak membuat risiko hilang. Profit hanya memberi lo ruang untuk evaluasi. Secara spiritual, ini bagian yang sering dilupakan. Kadang Allah kasih lo hasil yang enak bukan supaya lo merasa paling pinter, tapi supaya lo diuji saat keadaan terasa mendukung. Banyak orang ingat Allah saat loss, tapi lupa adab saat profit. Padahal nikmat juga perlu dijaga dengan kesadaran. Jangan sampai rezeki kecil membuat lo mengambil risiko besar yang tidak masuk akal. Lo boleh bersyukur setelah profit. Tapi syukur yang benar bukan menaikkan lot karena merasa diberkahi. Syukur yang lebih waras adalah menjaga amanah modal, menjaga kepala tetap dingin, dan tidak mengubah trading jadi arena pembuktian ego. Karena trader yang matang tidak cuma diuji ketika market melawan. Trader juga diuji ketika market seolah-olah sedang memihak. Bro, yang sering bikin trader pemula terpeleset setelah satu profit adalah kebiasaan menganggap hasil sebagai bukti karakter. Padahal profit itu belum tentu membuktikan lo disiplin. Bisa saja lo profit sambil tetap sembrono. Bisa saja lo profit walau entry lo terlalu cepat. Bisa saja lo profit walau stop loss lo tidak jelas. Bisa saja lo profit karena market lagi satu arah dan kesalahan lo kebetulan belum dihukum. Ini yang perlu lo telan pelan-pelan. Market kadang memberi hadiah pada keputusan buruk. Dan itu bahaya banget. Karena kalau keputusan buruk menghasilkan profit, otak lo akan menyimpan itu sebagai pembenaran. Lo mulai mikir, ternyata nggak pakai stop loss juga aman. Lo mulai mikir, ternyata entry cepat sebelum konfirmasi bisa menang. Lo mulai mikir, ternyata naik lot dikit nggak masalah. Lama-lama, yang lo ulang bukan proses yang benar, tapi kebiasaan buruk yang pernah dibayar hijau. Makanya jurnal trading itu penting. Bukan buat gaya-gayaan,
bukan buat kelihatan profesional di Instagram. Jurnal itu tempat lo membedakan mana profit yang sehat dan mana profit yang beracun. Profit sehat itu lahir dari rencana yang jelas. Lo tahu kenapa masuk. Lo tahu di mana analisa lo batal. Lo tahu berapa risiko yang siap lo tanggung. Lo tahu kondisi fundamental sedang seperti apa. Lo tidak panik ketika harga bergerak. Lo tidak menggeser batas risiko karena takut salah. Hasilnya profit atau loss prosesnya tetap bisa diaudit. Tapi profit beracun beda. Profit beracun biasanya terasa enak di awal, tapi meninggalkan kebiasaan buruk di kepala. Entry tanpa alasan kuat, lalu menang. Lot dinaikkan tanpa rencana, lalu menang. Stop loss digeser, lalu harga balik, lalu menang. Kelihatannya berhasil, tapi sebenarnya lo sedang dilatih untuk tidak menghormati risiko. Dan market sabar banget menghukum orang seperti ini. Dia tidak selalu menghukum di transaksi pertama. Kadang market biarkan lo menang dulu. Biar lo merasa aman. Biar lo merasa punya sentuhan khusus. Biar lo makin berani. Lalu ketika ukuran lot sudah lebih besar, ketika disiplin sudah turun, ketika kepala sudah penuh euforia, barulah satu gerakan tajam menghapus banyak keputusan bodoh yang sebelumnya lo anggap skill. Di USD, pola begini sering terlihat pada trader yang habis menang dari candle besar. Misalnya gold turun kuat dari area resistance, lalu trader profit. Besoknya dia mencari gerakan yang sama, padahal struktur market sudah berubah. Area yang kemarin menolak harga, hari ini bisa ditembus karena sentimen dolar berubah, data ekonomi berbeda, atau pelaku pasar sedang menyesuaikan ekspektasi suku bunga. Kalau lo cuma membawa rasa menang kemarin, lo tidak sedang analisa. Lo sedang nostalgia profit. Dan nostalgia profit itu mahal. Teknikal tidak bisa dibaca pakai euforia. Fundamental tidak bisa diabaikan karena lo baru menang. Risk management tidak boleh dilonggarkan hanya karena akun baru hijau. Semua itu harus tetap berdiri, bahkan ketika emosi lo sedang merasa paling benar. Coba audit diri lo setelah profit. Bukan cuma tanya berapa hasilnya. Tanya juga, apakah entry tadi sesuai rencana? Apakah stop loss masuk akal? Apakah lot lo masih waras? Apakah lo siap menerima loss kalau market tidak sesuai skenario? Apakah lo masuk karena setup atau karena ingin mengulang rasa menang? Pertanyaan seperti ini tidak enak tapi perlu. Karena trader yang tidak mau mengaudit profit akan dipaksa belajar lewat loss yang lebih keras. Secara spiritual, ini juga bagian dari adab terhadap rezeki. Kalau Allah kasih lo hasil, jangan langsung merasa itu tanda lo boleh nekat. Bisa jadi itu justru momen untuk menundukkan ego. Lo bersyukur bukan cuma dengan mengucap alhamdulillah, tapi juga dengan menjaga amanah modal, menjaga keputusan tetap waras, dan tidak menjadikan profit kecil sebagai alasan untuk melanggar batas. Karena kadang yang merusak trader bukan kekurangan ilmu. Kadang yang merusak trader adalah satu kemenangan kecil yang tidak dia sikapi dengan rendah hati. Yang paling berbahaya dari percaya diri palsu adalah bentuknya sering kelihatan seperti keberanian. Trader pemula habis profit, lalu bilang, "Gua harus lebih berani." Kedengarannya keren, tapi seringkali yang dia sebut berani itu sebenarnya cuma nekat yang dikasih parfum motivasi. Berani itu tetap menghitung risiko. Nekat itu menutup mata dari risiko sambil berharap market kasihan. Lo harus bisa bedain dua hal ini. Berani dalam trading bukan berarti lot lebih besar. Berani bukan berarti entry lebih sering. Berani bukan berarti melawan semua rasa takut. Kadang berani justru berarti menahan tangan saat kepala lo lagi panas. Berani berarti tetap pakai stop loss walaupun lo yakin analisa lo bener. Berani berarti menerima kemungkinan salah tanpa merasa harga diri lo runtuh. Trader yang matang tidak membangun percaya diri dari satu profit. Dia membangun percaya diri dari kemampuan mengikuti rencana berkali-kali dalam kondisi menang maupun kalah. Ini beda banget. Kalau percaya diri lo datang dari hasil, mental lo akan naik turun seperti candle. Profit sedikit, lo merasa jenius. Loss sedikit, lo merasa bodoh. Dapat 2 posisi hijau, lo naik lot. Kena 1 posisi merah, lo dendam. Hidup lo jadi dikendalikan warna angka di akun. Padahal trader yang sehat harus punya pusat kendali yang lebih dalam dari sekadar hasil transaksi terakhir. Makanya,
Setelah profit, jangan langsung cari transaksi berikutnya. Coba berhenti sebentar. Bukan karena market tidak ada peluang, tapi karena lo perlu cek apakah kepala lo masih bersih. Kadang jeda 15 menit, 30 menit, atau bahkan sampai sesi berikutnya bisa menyelamatkan lo dari keputusan yang dibuat oleh euforia. Kalau setelah profit lo merasa pengen cepat entry lagi, pengen memperbesar lot, pengen membuktikan bahwa profit tadi bukan kebetulan, itu tanda lo bukan sedang membaca market. Lo sedang membaca ego sendiri, tapi pura-pura lihat chart. Di chart XAUSD, contoh begini sering sederhana. Harga baru turun dari area resistance, lo dapat profit. Lalu saat harga mulai retrace naik sedikit, lo buru-buru masuk lagi karena merasa ini pasti turun lagi. Padahal belum ada rejection baru, belum ada struktur yang jelas, belum ada konfirmasi yang rapi. Lo bukan masuk karena setup, lo masuk karena ingin mengulang sensasi menang. Dan market tidak punya kewajiban mengulang hadiah yang sama 2 kali. Secara teknikal, lo perlu batas yang jelas. Area mana yang membuat skenario lo tidak valid? Candle seperti apa yang perlu ditunggu? Struktur seperti apa yang menunjukkan momentum masih sehat? Secara fundamental, lo juga perlu sadar, apakah ada data ekonomi besar, komentar bank sentral, atau sentimen dolar yang bisa membuat gold bergerak lebih liar. Tapi semua itu percuma kalau secara mental lo sudah memutuskan ingin benar sebelum chart bicara. Risk management harus jadi rem saat ego lo mulai gaspol. Tentukan risiko sebelum entry, bukan setelah floating minus. Tentukan stop loss saat kepala masih tenang, bukan saat harga sudah melawan. Jangan menaikkan lot hanya karena transaksi sebelumnya profit. Kalau mau menaikkan ukuran posisi, harus karena rencana jangka panjang, data jurnal, dan kemampuan mental lo sudah terbukti, bukan karena euforia satu kemenangan. Sisi skeptisnya pasti ada yang bilang, kalau terlalu hati-hati nanti peluang kabur bro. Ya, peluang bisa kabur, tapi modal yang habis juga bisa kabur, dan biasanya lebih susah dipanggil pulang. Trader pemula harus belajar bahwa tidak semua peluang perlu diambil. Market akan tetap ada, tapi mental yang rusak karena terlalu sering melanggar rencana bisa bikin lo melihat semua chart seperti ancaman. Lo jadi takut, ragu, dendam, lalu capek sendiri. Akhirnya trading yang awalnya niatnya cari rezeki tambahan secara sadar, berubah jadi sumber stres yang lo bawa sampai tidur. Allah tidak menyuruh lo memburu rezeki dengan cara yang merusak akal. Ikhtiar itu perlu, tapi ikhtiar yang waras. Trading boleh jadi jalan belajar, tapi jangan jadikan market tempat lo membuktikan bahwa lo hebat. Lo tidak perlu terlihat jago di depan siapapun. Yang perlu lo jaga adalah amanah modal, kesehatan kepala, dan kejujuran pada proses. Karena profit yang paling berbahaya bukan profit kecil. Yang berbahaya adalah profit kecil yang membuat lo lupa bahwa risiko masih berdiri tepat di depan mata. Bro, kalau lo mau selamat lebih lama di trading, lo harus punya aturan khusus setelah profit. Bukan cuma aturan saat loss, karena loss memang mudah kelihatan bahaya. Tapi profit sering datang sambil senyum, lalu diam-diam ngajak lo melanggar batas. Setelah profit, jangan langsung tanya, gue entry mana lagi? Tanya dulu, kepala gue masih netral nggak? Ini pertanyaan sederhana, tapi banyak trader pemula tidak pernah menanyakannya. Mereka terlalu sibuk menghitung kemungkinan hasil berikutnya, sampai lupa mengecek kondisi mentalnya sendiri. Kalau lo habis profit dari XAUSD, lalu tangan lo gatal buka posisi lagi, itu sinyal buat berhenti sebentar. Bukan sinyal market, tapi sinyal dari diri lo sendiri. Bisa jadi lo sedang euforia. Bisa jadi lo ingin membuktikan bahwa profit tadi bukan kebetulan. Bisa jadi lo mulai merasa market sedang gampang dibaca. Nah, saat perasaan seperti itu muncul, risk plan harus naik pangkat jadi pengawal utama. Buat aturan yang jelas. Setelah profit, tutup chart sebentar. Catat alasan entry. Catat kondisi emosi. Catat apakah lot sesuai rencana. Catat apakah stop loss dipasang karena logika teknikal, bukan karena asal kasih jarak. Catat apakah profit tadi lahir dari proses yang bisa diulang, atau cuma keberuntungan yang kebetulan lewat. Kalau lo tidak sanggup menjawab itu, jangan sok lanjut, diam dulu. Trading bukan lomba siapa paling sering klik. Trading itu latihan mengelola keputusan di tengah ketidakpastian. Lo tidak dibayar karena merasa jago. Lo bertahan karena bisa menjaga risiko saat market belum tentu berpihak. Dan jangan remehkan modal kecil.
Banyak trader pemula merasa karena akunnya kecil, dia boleh agresif. Padahal akun kecil justru butuh perlakuan lebih sadar. Kalau modal lo terbatas, mental lo harus lebih tertata. Kalau modal lo belum besar, jangan pakai lot untuk memaksa hidup terlihat cepat berubah. Rezeki memang dicari, tapi jangan pakai cara yang bikin kepala rusak dan ibadah lo ikut berantakan karena kepikiran floating minus. Secara spiritual, profit itu harus bikin lo lebih tunduk, bukan lebih liar. Kalau Allah kasih hasil, balas dengan syukur yang waras. Jaga amanah modal, jaga niat, jaga disiplin. Jangan jadikan satu warna hijau di akun sebagai alasan untuk menabrak aturan yang lo buat sendiri. Sedikit catatan bro, channel ini bisa memakai bantuan AI buat bantu proses produksi. Setiap materi tetap dikurasi, disaring, dan disesuaikan dengan sudut pandang edukatif trader samar. Jadi konten ini bukan ajakan buy, bukan ajakan sell, bukan nasihat finansial. Kita bahas psikologi trading, risk management, dan cara berpikir yang lebih waras. Lo yang entry, lo yang ambil risiko, lo juga yang harus tanggung jawab. Kalau video ini bikin lo inget satu teman yang habis profit langsung naik lot kayak orang baru nemu peta harta karun, share aja ke grup WA, Telegram, Facebook, atau komunitas trading lo. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar makin banyak trader pemula paham bahwa menang sekali bukan alasan buat lupa diri. Gue trader samar cuman berpesan, jangan biarkan satu profit kecil mencuri kewarasan lo. Profit boleh disyukuri, tapi risiko tetap harus dihormati. Market tidak perlu tahu lo sedang senang, tapi Allah tahu apakah lo menjaga amanah atau sedang menukar disiplin dengan ego.